Sobat YouTube, terkadang kita perlu menggunakan referensi berbahasa asing. Nah, masalahnya kita kan nggak semua paham apa yang ditulis di dalam referensi tersebut. Solusinya, Google Translate. Namun Google Translate ini agak ribet. Kita perlu copy, kemudian paste di Google Translate, kemudian diterjemahkan, lalu hasil terjemahannya kita copy lagi dan pindahkan lagi ke Microsoft Word dan file lainnya. Nah, ini kan agak ribet. Nah, sekarang saya akan beritahu cara men-translate dengan mudah tanpa Google Translate. Nah, di sini saya akan coba simulasikan cara menerjemahkan dokumen atau file pada dua program Microsoft Office. Yang pertama saya akan gunakan Microsoft Word, dan yang kedua saya akan terjemahkan semua isi dokumen pada PowerPoint ini. Nah, bagi sobat YouTube yang sering menggunakan referensi atau dokumen berbahasa asing, sekarang fitur terbaru di Office 2019 sudah menyediakan fitur untuk menerjemahkan dokumen. Namanya adalah fitur translator. Fitur ini terletak di menu review ini, kemudian translate. Nah, ada dua jenis translate yang bisa kita gunakan. Satu adalah mentranslate beberapa kalimat atau paragraf yang kita pilih saja. Kemudian yang kedua adalah translate keseluruhan isi dari dokumen ini. Nah, coba kita klik yang ini dulu. Nah, dapat dilihat di bagian sebelah kanan translatornya sudah muncul, dan ini masih loading ya. Dan pastikan koneksi internet sobat YouTube sudah stabil, karena untuk menggunakan fitur translator ini perlu koneksi internet. Nah, sekarang sudah muncul ya. Sekarang kita setting dulu, kita mau menerjemahkan dari bahasa mana ke bahasa apa gitu. Di Microsoft Word ini sudah bisa mendeteksi bahasa apa yang ada pada file sekarang ini, jadi auto detect. Nah, kemudian kita tinggal pilih kita mau menerjemahkan ke dalam bahasa apa. Nah, karena di sini dari bahasa Indonesia dan saya akan terjemahkan dalam bahasa Inggris. Kita pilih English. Nah, jika sudah, kita tinggal blok kalimat atau paragraf mana yang akan kita gunakan. Misalkan ini metodologi penelitian, maka hasil translate-nya akan muncul di sini. Jadi sangat gampang ya sobat YouTube. Nah, kalau satu paragraf seperti ini kita blok, kemudian akan berpindah ke sini, dan hasil translate-nya kita tunggu sebentar nih, masih loading. Dan ya, translate-nya sudah berhasil dan sudah muncul di kotak dialog ini. Nah, begitupun seterusnya, kita mau translate bagian yang mana, tinggal di blok di sini, kemudian dia akan masuk ke sini, kemudian hasil translate-nya akan muncul di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mentranslate seluruh isi dokumen Microsoft Word ini? Nah, caranya dengan klik bagian dokumen ini, kemudian kita pilih kita mau translate dari bahasa apa dan ke bahasa apa. Nah, ini dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Jika sudah, kita tinggal klik translate. Nah, kita akan tunggu proses translate-nya, dan jika sudah akan muncul dokumen baru dalam bahasa Inggris. Jadi seperti ini ya. Nah, ini tadi dokumen dalam bahasa Indonesia yang awal, kemudian ini adalah hasil translate-nya. Jadi keseluruhan isi dokumen sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, kita tinggal save atau simpan dokumen ini. Selain di Microsoft Word ini, di Microsoft PowerPoint fiturnya juga ada. Hanya saja yang membedakan adalah di Microsoft PowerPoint ini kita tidak bisa menerjemahkan seluruh isi dokumen. Kita hanya bisa menerjemahkan sebagian dokumen saja. Nah, kita lihat di menu translate ini. Nah, pada bagian translatornya hanya muncul untuk mentranslate beberapa teks atau teks yang terpilih saja. Nah, caranya sama seperti tadi.
kita tinggal ubah bahasanya. Nah, saya akan terjemahkan ini dalam bahasa Indonesia ya. Oke, jika sudah kita blok di sini, maka hasil terjemahannya muncul di sini. Nah, begitupun file berikutnya juga sama, kita tinggal blok dan hasilnya akan terlihat di bagian ini. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menerjemahkan seluruh isi dari dokumen PowerPoint ini? Kita perlu terjemahkan secara online karena fitur untuk menerjemahkan seluruh isi dokumen di PowerPoint tidak tersedia. Nah, kita bisa buka di browser. Nah, kita bisa buka di browser, kemudian kita cari online.doctranslator.com. Nah, kita buka dulu web ini. Dalam menerjemahkan dokumen di sini sangat gampang ya Sobat YouTube. Kita tidak perlu menginstal aplikasinya. Kemudian juga dalam menerjemahkan nanti format dan desain dari file awal akan tetap sama. Jadi formatnya tidak akan berantakan. Jadi Sobat YouTube jangan khawatir formatnya akan berantakan ketika sudah ditranslate. Nah, untuk cara menerjemahkan dokumennya, kita tinggal upload filenya dengan klik upload file ini. Kemudian kita cari dokumen yang akan kita terjemahkan tadi. Nah, selain itu jika kita juga bisa dengan melakukan drag dan drop dokumennya dari penyimpanan Sobat YouTube. Misalkan di sini saya akan terjemahkan file ini, kemudian saya klik dan tahan, kemudian saya masukkan ke sini. Nah, kemudian kita atur kita mau menerjemahkan ke dalam bahasa apa. Nah, untuk dokumen awal, bahasa yang digunakan akan dideteksi oleh sistemnya secara otomatis. Kita tinggal atur kita mau menerjemahkan ke bahasa apa. Nah, di sini saya akan terjemahkan file tersebut dalam bahasa Indonesia. Jika sudah, tinggal klik translate ini. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai proses penerjemahan selesai. Nah, jika sudah, maka akan tertulis di sini all done, dan kita tinggal download hasil translate-nya. Downloadnya di sini, nih ya, download your translated document. Kita klik di sini. Nah, sekarang kita tinggal download file yang sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Dan kita open ya. Nah, ini adalah file hasil translate menggunakan translate online tadi. Nah, jadi sekarang sudah berubah ke dalam bahasa Indonesia semua isi file tersebut. Nah, kalau kita bandingkan dengan file asli yang kita masukkan tadi, nah ini file aslinya dalam bahasa Inggris yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan ini adalah file hasil terjemahannya. Nah, kalau kita lihat tidak ada format yang berubah di sini. Di layoutnya, desainnya, tampilannya akan tetap sama. Oke, silahkan tonton video yang sebelah kiri ini untuk membuat daftar pustaka dengan mudah menggunakan aplikasi Mendeley. Dan Sobat YouTube juga bisa mengetik bahkan tanpa keyboard sekalipun dengan mudah. So, silahkan subscribe channel ini untuk meningkatkan skill dan pengetahuan Sobat YouTube terkait dengan teknologi. Sampai jumpa.